warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Sebelkalai Pekiding dari kelas 1 TKI dengan NIM 43224055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas K3L mengenai materi konsep dasar K3L, budaya K3L, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang materi konsep dasar K3L. Yang pertama yang akan kita bahas pada materi ini yaitu tentang sejarah K3. 80 tahun setelah Masehi, seorang ahli ensiklopedia mensyaratkan para pekerja tambang untuk diharuskan memakai tutup hidung. Kemudian pada tahun 1450, seorang yang bernama Domenico Fontana mensyaratkan juga para pekerja untuk memakai topi baja. Jadi di sini tutup hidung dan topi baja termasuk dalam K3L. Jadi disitulah sejarah K3 terjadi. Kemudian pada sejarah K3 ini terdapat era revolusi industri pada abad ke-18. Kemudian ada juga era industrialisasi dan ada era manajemen. Kita lanjut untuk program nasional K3. Terdapat 5 program. Yang pertama itu pada tahun 1984 sampai 1992 terdapat program yaitu Pola Kampanye Nasional K3. Kemudian yang kedua pada tahun 1993 sampai 2009 terdapat program yaitu Bulan Nasional K3. Kemudian pada 2010 sampai 2014 terdapat program yaitu Indonesia Berbudaya K3 tahun 2015, Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 tahun 2020. Kemudian pada 2015 sampai 2019 terdapat program yaitu Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir itu pada tahun 2020 sampai 2024 terdapat program yaitu Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 pada era revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi. Kemudian untuk pengertian K3 terdapat 3 pengertian, yaitu yang pertama filosofi, keilmuan, dan praktis. Terdapat di slide. Jadi di sini saya akan membacakan tentang filosofinya saja. Untuk keilmuan dan praktis dapat diperhatikan di PPT. Jadi filosofinya itu upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Terdapat definisi dari para ahli. Yang pertama itu dari OSAS mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain yang ada di tempat kerja. Kemudian menurut Permenkes RI nomor 66 tahun 2016, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan prinsip K3. Pada prinsip K3 terdapat 6, yaitu yang pertama semua kecelakaan kerja dan PHK dapat dicegah. Yang kedua, semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga itu K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab, dan peran setiap tenaga kerja. Yang keempat yaitu setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi. Yang keempat yaitu setiap tenaga kerja harus memimpin, mengatur dirinya sendiri, dan mengoreksi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu K3 adalah good for business success, vitality, and sustainability. Terdapat tujuan K3 yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Dan yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Lanjut,
untuk pentingnya K3 yaitu menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji atau nafkah. Yang kedua yaitu menyelamatkan keluarga dari kesedihan, masa depan yang tak menentu, dan kehilangan pendapatan. Dan yang ketiga itu menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran akibat biaya kecelakaan, kehilangan tuh karena terhenti kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa terhentinya produksi. Lanjut, pada K3 terdapat 4 dasar hukum yang menjadi acuan. Yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 5 Men 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Kemudian kita masuk dalam pengertian kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga atau insiden yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Pada kecelakaan terdapat suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Kemudian pada jenis kecelakaan kerja yang pertama terdapat insiden. Jadi insiden ini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya asiden. Jadi asiden ini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Terdapat satu lagi jenis kecelakaan kerja berdasarkan OSHA 2018. Pada jenis ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu medical treatment case, yang kedua first aid, yang ketiga catat sebagian atau berat, kemudian meninggal atau fatality, lost time injury, dan tidak mampu bekerja sementara atau sedang. Logika terjadinya kecelakaan menurut Dominus Quinn, setiap kejadian kecelakaan ada hubungan mata rantai sebab akibat. Lanjut untuk teori model. Pada tahun 1949 terdapat Gordon, 1967 ada Haddon, 1970 ada Frank Berger, 1972 terdapat Wigglesworth, 1976 Bird and Loftus, 1978 terdapat Petersen, 1980 ada Johnson, 1985 ada Bird and German. Penyebab kecelakaan dari teori H.W. Heinrich yang pertama adalah tindakan tidak aman atau TTA ada 88%, kondisi tidak aman atau HTA 10%, dan takdir atau nasib dan lain-lain adalah 2%. Kita masuk untuk materi kedua yaitu budaya ketiga. Mengapa kecelakaan bisa terjadi? Secara umum belum terbentuknya budaya keselamatan kerja pada sivitas akademika. Yang pertama tidak diketahuinya prosedur bekerja yang aman atau safe. Kemudian telah mengetahui namun secara sengaja melakukan pelanggaran. Yang ketiga menciptakan potensi kecelakaan yang besar, dan yang keempat tidak didukungnya sarana prasarana yang menunjang sistem keselamatan kerja. Kemudian tren budaya keselamatan kerja yang pertama fokus pada preventif dan prediktif identifikasi potensi bahaya. Yang kedua implementasi 5S yaitu memperbaiki efisiensi dan mengurangi potensi bahaya. Yang ketiga peningkatan budaya ketiga memastikan keselamatan. Yang keempat penggunaan teknologi untuk peningkatan ketiga yaitu HR atau VR dan wearable. Yang kelima itu perlindungan karyawan PPDM, lingkungan kerja, sistem jaminan status sosial. Yang keenam implementasi manajemen risiko, identifikasi, menangani risiko. Dan yang ketujuh itu peningkatan kompetensi. Ketiga pelatihan. Kita masuk kepada safety induction, yaitu melindungi sistem kerja dari kemungkinan kecelakaan akibat manusia. Contoh safety induction yang pertama adalah tidak ada safety drill, yang kedua menjaga kebersihan diri dan lokasi kerja, yang ketiga dilarang merokok atau kecuali di tempat yang diizinkan. Yang keempat perhatikan lokasi pintu darurat, tangga evakuasi, dan lokasi assemble
menggunakan lift dalam keadaan darurat, dan yang keenam yaitu selalu memakai alat pelindung diri atau APD saat beraktivitas di lapangan. Kemudian contoh-contohnya yaitu contoh kegiatannya yaitu ada kegiatan kunjungan atau tamu, ada kegiatan seminar atau workshop, dan lain-lain. Masuk HKB atau Hari Kesiapsiagaan Bencana, tonggak membangun budaya ketiga tangguh. Yang pertama itu K3, yaitu tingkat kesadaran ketiga PT, ITB, UI, UGM, dan seterusnya. Yang kedua yaitu HKB 2019, yaitu Kebariskin Mati dan Sentul. Yang ketiga yaitu HKB 2020, yaitu Komitmen dan Budaya K3. Untuk membangun sistem dan budaya K3, yang pertama itu membentuk organisasi pelaksana, yang kedua membangun sistem regulasi, sosialisasi, sanksi, dan yang ketiga itu membangun budaya dan infrastruktur. Yang berikut yaitu materi peraturan perundangan K3. Definisinya terdapat 3 definisi di sini, tapi akan saya simpulkan langsung untuk peraturan perundangan K3, yaitu peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga. Yaitu tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain: pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan yang ketiga yaitu meningkat kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 dan 87, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian uraian dari beberapa peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 174 Men 1986 dan 104 KPTS 1986 tentang pedoman keselamatan dan kesejahteraan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Dan yang kelima yaitu undang-undang yang isinya tenaga kerja juga Perlindungan Publik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi uraiannya, tapi saya di sini hanya menjelaskan 5. Dalam penerapan atau pengaplikasian, yang pertama yaitu pada Per 05 Tahun 1996 mengatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya. Yang kedua, PP 50 Tahun 2012 Pasal 5 mengatakan bahwa yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan K3. Yang kedua yaitu kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi. Yang ketiga itu ketentuan tingkat bahaya tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat berpedoman PP 50 2012 dan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Jadi demikianlah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.